Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak. Saya Zeni Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini artinya bahwa kebutuhan belajar adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat ini. Dengan demikian, fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran yang jelas, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan pembelajaran yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness adalah informasi tentang murid, apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki saat ini sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara murid satu dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara-cara sebagai berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi kemampuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, atau membaca rapot sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih untuk memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk adalah berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan materi pada modul 2.1 ini pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi sebelumnya? Tentu saja ada, yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka kita bisa menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
seperti yang dibahas pada modul 1.3 visi guru penggerak. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif yang dibahas di modul 1.4 tentang budaya positif. Demikian pemaparan saya pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.